Sayang sekali. Harusnya kan diperiksa. Jadi periksa Jaksa Agung, periksa Erlangga, periksa Bahlil, periksa Zulhas. Ya sudah. Yang menjadi sorotan dari rakyat periksa, termasuk Jokowi. Jaksa Agung juga ini diterpa berkali-kali, diguncang isu poligami, punya 5 istri. Kalau Islam 4 enggak apa-apa, tapi kalau ASN kan tetap enggak boleh. Gimana nih? Nama ST Burhanuddin kembali menjadi sorotan publik bukan karena prestasinya yang telah menorehkan banyak jejak di dunia hukum, tapi terfokus pada kehidupan pribadinya. Isu yang mencuat mengenai kehidupan rumah tangganya di mana dirinya diduga memiliki 5 istri langsung memancing perbincangan luas di kalangan masyarakat dan ASN. Karena dari 5 itu 4 katanya jaksa juga itu. Wah, ngeri kali itu. Lahir di Majalengka 17 Juli 54, Burhanuddin memulai karirnya di dunia hukum sebagai staf Kejaksaan Tinggi Jambi 88. Pernah menjadi komisaris utama PT Hutama Karya, kita percepat ya. Banyak kesuksesannya lah. Tapi kemudian yang mengerikan adalah dia diinformasikan katanya punya 5 istri, 4 diantaranya lebih mengejutkan lagi sesama jaksa. Wah. Sumber yang tidak ingin disebutkan namanya memberikan informasi bahwa meskipun hanya 1 dari kelima wanita tersebut yang diakui secara hukum, istri lainnya tetap memiliki ikatan dan penuh perhatian. Wes. Harta, tahta, wanita, klop ya. Mencuatnya gambar mengenai kehidupan pribadi Jaksa Agung ini memunculkan berbagai reaksi di masyarakat, terutama dengan etikanya sebagai pejabat publik. Anda bukan pejabat publik, pengusaha swasta ya monggo saja, silakan saja. Tapi ini pejabat publik, Anda juga jadi tuntunan anak buah Anda. Jangan-jangan di Kejaksaan Agung pada diikuti itu cara-cara Jaksa Agungnya, ketuanya. Mengingat Burhanuddin adalah pemegang jabatan penting di lembaga negara, isu poligami ini tak hanya menyorot kehidupan pribadinya, tapi juga memicu polemik di kalangan ASN. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 83 yang diubah dengan PP nomor 45 tahun 90, PNS pria hanya diperbolehkan menikah 1 kali dengan izin pejabat terkait. Berarti kalau dia beneran 5, berarti dia sudah melanggar. Ini jelas-jelas harus diganti. Hal ini tentu saja memunculkan perdebatan mengenai apakah Burhanuddin mengikuti aturan yang berlaku. Ya sudah jelas tidak kalau benar isu 5 istri ini. Isu ini sebenarnya bukan pertama kali muncul. 2021 laporan terkait ini juga melibatkan Burhanuddin sempat dilayangkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara oleh LSM Jaga Adiaksa, terutama terkait perempuan berinisial MA yang diduga merupakan istri kedua. Namun laporan itu tiba-tiba dicabut. Ya itulah ya, negeri kita tuh begitu. Konfirmasi ini disampaikan oleh Kasubag Humas KASN Rizkinta Ginting kepada wartawan. Betul, suratnya kami terima tanggal 9 November. Ini di beberapa tahun yang lalu ya. Namun ia tidak memberikan penjelasan detail terkait alasan pencabutannya. Sehingga ini memunculkan tanda tanya besar. Dilansir dari monitorindonesia.com, Direktur Eksekutif Jaga Adiaksa David Sitorus menjelaskan soal pihaknya memutuskan untuk mencabut laporan. Laporan tersebut dilayangkan 4 November 2021, disampaikan sebelumnya sejatinya merupakan itikat baik untuk mendorong fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh internal kejaksaan. Tapi takutlah kalau pelakunya pemimpin tertinggi, kan mana berani bawahan. Tapi David menyayangkan niat baik ini untuk meluruskan, dan pemberitaan yang kadung viral justru diputarbalikan dengan terpaan isu bahwa pihaknya adalah orang-orang yang berafiliasi dengan koruptor. Ya sama lah mirip kejadian Jokowi kemarin.
yang dirilis oleh OCCRB, kemudian ditayangkan oleh TV-TV asing. Apa bilangnya? Itu kerjaan anak abah. Kacau kali ini ya. Dia memastikan pelaporan atas dugaan Jaksa Agung dilakukan bukan untuk mengganggu institusi. Tapi David merasa keberatan dihantam isu afiliasi dengan koruptor sehingga ia pun harus membantah. Ya begitulah cara-caranya ya. Sayang sekali, harusnya kan diperiksa. Jadi periksa Jaksa Agung, periksa Erlangga, periksa Bahlil, periksa Zulhas. Ya sudah. Yang menjadi sorotan dari rakyat periksa, termasuk Jokowi. Yang utama justru Jokowi. Kalaupun nanti dia bersih, tidak terbukti melakukan korupsi, tidak melakukan kejahatan konstitusi dan sebagainya, ya sudah, lepas, citranya baik. Iya kan? Kenapa sekarang harus dilawan dengan narasi-narasi pembusukan, pecah belah segala macam? Penegakan hukum, jadikan panglima, panggil, sudah selesai. Dan ingat, ini kata-kata Pak Prabowo loh. Bapak kemarin menyampaikan bahwa akan mengevaluasi setiap 6 bulan sekali. Saya kira tidak terpaku waktu ya. Kalau orang itu cinta tanah air, kalau orang itu sadar dia harus bekerja untuk kepentingan sebaik-baiknya rakyat dan bangsa, saya kira hasilnya akan baik. Nah, di sidang kabinet pertama ini, Bapak memberikan beberapa peringatan keras nih Pak. Salah satunya mengenai makan bergizi gratis. Kemarin Bapak sempat menyampaikan kepada para menteri, mengingatkan gitu ya, kalau yang tidak mendukung silakan keluar dari pemerintahan. Masa depan kita tergantung anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Jadi kalau ada yang tidak mendukung prinsip ini, ya jangan, nggak perlu dekat-dekat saya lah. Soal pemberantasan korupsi, Bapak menegaskan, mengingatkan kepada para menteri untuk jangan korupsi. Tapi permasalahan korupsi ini kan seperti permasalahan abadi ya Pak. Strategi apa lagi yang akan Bapak gunakan untuk pemberantasan korupsi ini ke depan? Kita harus punya sistem pengawasan yang ketat dan kembali tekad untuk menegakkan hukum dengan tegas dan bila perlu keras, karena saya kira masalah korupsi ini ada yang korupsi terpaksa ya, mungkin karena dia kualitas hidupnya sangat-sangat sulit, tapi menurut saya yang lebih parah adalah keserakahan, serakah dan nafsu yang sangat besar untuk mengeruk kekayaan yang sebesar-besarnya agar dia bisa berkuasa panjang, kira-kira gitu. Nah, cukuplah segitu aja lah. Dua kata kunci yang kita dengarkan. Yang pertama, tidak tergantung waktu. Kita lihat siapa yang ketahuan brengsek, rusak, resapel, begitu barangkali ya maksudnya, interpretasinya. Tidak perlu menunggu 6 bulan. Kalau perlu tidak perlu juga menunggu 3 bulan, tapi 3 bulan itu sebentar lagi ya, 21 Januari nanti udah 3 bulan tuh. Kemudian yang terakhir, dia akan memberantas korupsi dengan cara yang tegas, kalau perlu kasar. Nah, ini kata kunci juga. Akan bertindak tegas kalau perlu kasar. Nah, ini yuk mari buktikan Pak Prabowo ya. Ini orang-orang yang terindikasi korupsi di lingkaran Bapak, periksa dulu aja gitu. Kalau nggak di reshuffle juga nggak apa-apa. Periksa dulu. Di KPK, di polisi, bersih, ya sudah lanjut jalan. Kan mudah ya, mudah lah buat di mata rakyat mah gitu, jangan dibikin sulit gitu. Jelang 100 hari kerja Kabinet Prabowo, isu reshuffle mulai disorot. Ini disampaikan juga oleh analis komunikasi politik Henry Satrio ya, yang mengatakan publik sudah menantikan kinerja signifikan dari para menteri ini dalam mengatasi berbagai persoalan. Jika hasil evaluasi dianggap kurang memuaskan, reshuffle kabinet menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan Prabowo. Kita masih ingat saat dilantik 21 Oktober. Dilantik jam 10 pagi, jam 12 siang sudah banyak tuh pertanyaannya, kira-kira reshuffle-nya kapan? Karena orangnya udah kelihatan gitu. Nah, ya orang-orangnya Jokowi lah. Nah, itu hal yang menurut saya pasti akan ditunggu-tunggu. Founder lembaga survei Kedai Kopi ini memperkirakan jika reshuffle benar terjadi, maka waktu pelaksananya kemungkinan sebelum atau setelah Ramadan. Sebelum
ya Ramadan itu Maret, sebelumnya Februari atau Januari. Jadi sekitar April atau Mei disebutnya, kalau ini sih setelah ya. Tapi kan itu semua yang kita tahu tergantung Pak Prabowo, ya lah hak prerogatif Pak Prabowo ya. Cuman yang pasti kita mengingatkan, kita mendorong, karena Pak Prabowo sudah ada statement bahwa hari ini dia melihat bagaimana reaksi publik gitu. Rakyat kita tidak bodoh. Sekarang eranya media sosial. Sudah sangat paham gitu dengan apa yang terjadi, dengan apa yang kita lakukan selama ini dan kawan-kawan gitu. Termasuk yang para buzzer sana yang terus mencoba mengaburkan fakta dan data, disebut OCCRP meralat Jokowi sebagai tokoh korup. Nggak ada itu. Itu hanya kebohongan saja yang mereka munculkan karena ketakutan. Kan begitu.